Denyut nadi sebuah daerah dapat terlihat dari geliat serta kesibukan masyarakatnya yang beragam. Laju roda asa beriringan melangkah menuju pengharapan besar. Inilah yang nampak terasa di salah satu wilayah di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Kendal. Perubahan demi perubahan serta adanya berbagai wujud baru tentunya berkat peran aktif pemerintah dengan kebijakannya dalam pembangunan di daerah. Salah satunya adalah kerja keras lembaga legislatif daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal. Kegigihan memperjuangkan aspirasi masyarakat merupakan bentuk perjuangan untuk pembangunan yang merata sampai ke sudut-sudut wilayah. Wilayah Kabupaten Kendal berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di timur, Kabupaten Temanggung di selatan, serta Kabupaten Batang di barat. Hari jadi Kabupaten Kendal ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2006 tentang penetapan Hari Jadi Kabupaten Kendal yang diperingati setiap tanggal 28 Juli. Kini Kabupaten Kendal telah berumur 414 tahun. Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi dua daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah di bagian utara serta dataran tinggi di bagian selatan wilayah kabupaten. Kabupaten Kendal secara administratif mempunyai total wilayah seluas 1.315,43 km persegi yang terbagi menjadi 20 kecamatan. Dari 20 kecamatan inilah tersebar menjadi 265 desa serta 20 kelurahan. Tata pemerintahan yang diperlakukan secara umum telah membuat perubahan dan kemajuan yang signifikan. Pembangunan infrastruktur yang semakin modern, adanya program penghijauan, hingga fasilitas publik yang memadai adalah bentuk kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah, baik itu lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Maka tidaklah heran Kendal menjadi semakin cantik dengan julukan Kendal Permata Pantura. Pembangunan di wilayah Kabupaten Kendal tersebar di penjuru wilayah dengan menitik beratkan pada sektor perekonomian, kesehatan, serta pendidikan. Keramahan pelayanan umum baik pemerintah maupun masyarakat saling melengkapi. Didukung dengan keragaman yang saling mengasihi dan saling menghargai sebagai wajah kebersamaan daerah yang religius dan toleransi. Inovasi terus dilakukan Kabupaten Kendal agar selalu menjadi daerah yang dinamis, modern, dan cerdas tanpa melupakan kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga keberhasilan yang telah dicapai dapat dipertahankan dan bisa menambah pencapaian-pencapaian selanjutnya yang menjadi aspirasi masyarakat Kendal seutuhnya. Sejak dilantiknya DPRD Kabupaten Kendal pada tahun 2019, kewajiban dijalankan dengan sebaik-baiknya serta seadil-adilnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selama periode 2019 hingga 2024, DPRD Kabupaten Kendal berkomitmen untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan menjadi pengawas pemerintah. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 18 ayat 3, bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dari hasil pemilihan umum legislatif Kabupaten Kendal tahun 2019, maka ditetapkan susunan kepemimpinan sebagai berikut. Haji Muhammad Makmun, Sarjana Hukum Islam, dari PKB menjabat Ketua DPRD Kabupaten Kendal.
Dr. Andes Haji Ahmad Suyuti, Sarjana Hukum Magister Hukum dari PDI Perjuangan. Haji Anur Rohim, Sarjana Ilmu Politik Magister Manajemen dari Partai Gerindra. Haji Mabrur, Sarjana Hukum Islam dari Partai Persatuan Pembangunan, menjabat sebagai Wakil-Wakil Ketua. Tugas DPRD Kabupaten Kendal ini sesuai dengan amanat undang-undang ada 3. Pertama adalah tugas budgeting atau tugas anggaran. Kemudian yang kedua adalah tugas atau fungsi legislasi atau tugas pembuatan perundang-undangan. Yang ketiga adalah tugas di bidang pengawasan. Dalam hal ini DPRD Kabupaten Kendal akan sepenuhnya melaksanakan politik anggaran yang ada di Kabupaten Kendal sepenuhnya untuk mensejahterakan, memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat Kendal pada umumnya. Di dalam fungsi yang kedua, yaitu adalah fungsi legislasi, DPRD Kabupaten Kendal mempunyai fungsi dan tugas dalam menetapkan atau memberikan persetujuan bersama terkait peraturan-peraturan daerah yang itu dibutuhkan dalam rangka menopang kinerja pemerintahan di Kabupaten Kendal. Yang terakhir adalah fungsi pengawasan, di mana anggota DPRD Kabupaten Kendal secara kolektif kolegial bagaimana mengawasi jalannya pemerintahan Kabupaten Kendal dalam melaksanakan baik anggaran yang telah ditetapkan maupun dalam rangka bagaimana mengawasi pelaksanaan peraturan-peraturan daerah yang telah ada. DPRD tidak bisa bekerja tanpa dukungan fraksi. Fraksi merupakan wadah untuk menyamakan pendapat dari berbagai aspirasi sesuai dengan prinsip utama dalam pengambilan keputusan konstitusi, yaitu atas asas musyawarah mufakat. Terbentuknya fraksi bermaksud sebagai wadah bagi partai politik untuk mengoptimalkan hak dan kewenangan anggotanya yang berada di DPRD, guna memaksimalkan pelaksanaan tugas serta fungsi DPRD sebagai lembaga perwakilan dalam rangka memperjuangkan kepentingan rakyat yang disalurkan melalui partai politik. DPRD Kabupaten Kendal masa keanggotaan 2019 hingga 2024 terdiri dari 6 fraksi. Susunan keanggotaan setiap fraksi adalah sebagai berikut. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa adalah gabungan dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Persatuan Indonesia. Sebanyak 11 kursi, terdiri dari Haji Yusuf, Sarjana Hukum, Mahfud Sodik, Sarjana Pendidikan Islam, Khalid Abdillah, Dian Alfat Muhammad, Haji Muhammad Makmun, Sarjana Hukum Islam, Muhammad Iqbal, Muhammad Zainuddin, Sarjana Ekonomi, Hajah Niken Larasati, Sarjana Ekonomi, Mustain, Hajah Sri Rohanah, Sarjana Agama, serta T. Titut Sumartini. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebanyak 10 kursi terdiri dari Haji Munawir, Sarjana Sosial, Haji Tripurnomo, Sarjana Sosial, Wiwit Widayanti, Sarjana Hukum, Dr. Andes Haji Ahmad Suyuti, Sarjana Hukum Magister Hukum, Bintang Yuda Daneswara, Sarjana Hukum Magister Hukum, Dr. Hajah Widya Kandi Susanti, Magister Manajemen, Sri Supriyati, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, Nani Susanti, Suroto, serta Andika Pramudya Aulia Rahman. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya sebanyak 6 kursi yang terdiri dari Haji Anur Rohim, Sarjana Ilmu Politik Magister Manajemen, Hajah Nur Rosidah, Sarjana Ekonomi, Teguh Santosa, Sarjana Hukum, Haji Muhammad Syarif Hidayatullah, Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Rizky Aritonang, Sarjana Hukum, dan Hegar Saputra. Fraksi Persatuan Pembangunan sebanyak 5 kursi, di antaranya Mas Rifah Afna, Haji Muhammad Thohir, Sarjana Hukum, Haji Abu Suyudi, Sarjana Pendidikan Islam,
Haji Mabrur Sarjana Hukum Islam, serta Irwan Subiantoro. Fraksi Karya Nasional adalah gabungan dari Partai Golongan Karya dan Partai Nasional Demokrat sebanyak 5 kursi, di antaranya Haji Tardi Sarjana Pertanian, Bagus Bimo Alit, Haji Siswoyo Sarjana Hukum Magister Kenotariatan, Muhammad Tommy Fadlurrahman Sarjana Hukum, dan Supriyanto Sarjana Ekonomi. Kemudian fraksi Amanat Demokrat Sejahtera yang merupakan gabungan 3 partai, di antaranya Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, serta Partai Keadilan Sejahtera, yang berjumlah 8 kursi terdiri dari Haji Nasri Sarjana Teknik, Haji Sulistyo Aribowo Sarjana Kehutanan, Dini Widya Studi Sarjana Ekonomi, Haryanto Sarjana Hukum, Insinyur Haji Muhlisin, Haji Ihwan Sarjana Pendidikan Islam, Hajah Husnul Khotimah, serta Haji Rubianto Sarjana Teknik. DPRD Kabupaten Kendal memiliki beberapa alat kelengkapan, yaitu pimpinan DPRD, Komisi A, Komisi B, Komisi C, Komisi D, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan. Kemudian alat kelengkapan yang bersifat tetap dibentuklah komisi. Setiap anggota, kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi salah satu anggotanya. Dengan memprioritaskan aspek pelayanan publik dan faktor keamanan lingkungan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Keberhasilan tugas Komisi A di bidang pemerintahan secara signifikan tercapai, baik di bidang sarana prasarana maupun bidang ketertiban dan keamanan. Setiap ada pengaduan kami siap. Selalu setiap ada surat masuk, misalnya ada surat masuk keluhan, ada pelayanan yang kurang baik, kita langsung sidak ke lapangan, Pak. Jadi tetap kita datang itu ya karena kewajiban kita, apakah semua sudah berjalan dengan baik atau belum. Jadi tidak hanya menunggu, Mas. Tidak hanya kita menunggu saja, kita ya tetap selalu turun ke bawah. Kami dan teman-teman ini dalam penganggaran pun kita sangat hati-hati. Biar anggaran yang kita bahas di ruang komisi ini bisa nanti sesuai dengan sasaran, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kedepannya perjalanan pemerintahannya ini nanti bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Komisi A yang terdiri 10 anggota. Dalam kinerja selalu berupaya memberikan kemajuan serta perubahan yang baik dan layak hingga berakhirnya masa jabatan. Kedepannya, program-program mitra kerja Komisi A harus dirancang secara matang agar hasilnya sesuai dengan apa yang direncanakan. Dalam tugasnya di bidang ekonomi dan keuangan, Komisi B yang terdiri 10 anggota berupaya mengoptimalkan sumber daya yang ada di Kabupaten Kendal, baik di perindustrian, pertanian, perikanan, dan kelautan, serta perdagangan. Karena di sektor-sektor tersebut merupakan sumber perekonomian masyarakat di Kabupaten Kendal. Target yang kita upayakan untuk pertumbuhan ekonomi yaitu melakukan seperti pendekatan konsumsi, pendekatan produksi, yang dimana pendekatan konsumsi itu sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat, belanja pemerintah yang berkualitas, dan investasi. Contoh dengan adanya kawasan industri Kendal, maka akan meningkatkan investasi yang masuk ke Kabupaten Kendal dan akan mampu menyerap tenaga kerja. Dengan ini akan mampu memberikan multiplier effect, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran. Ini tantangan kami sebagai Komisi B untuk mengawasi jalannya kawasan industri di Kendal. Kami berharap kawasan industri Kendal itu menjadi salah satu pendapatan daerah yang bisa menaikkan pendapatan asli daerah yang sangat signifikan.
Dengan kinerja Komisi B yang bersinergi bersama mitra serta masyarakat, kedepannya pertumbuhan ekonomi dapat terus bergulir sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Komisi C dengan tugasnya di bidang prasarana wilayah yang meliputi pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, penataan ruang dan pemukiman, selalu berbenah menjangkau semua wilayah Kabupaten Kendal. Pembangunan dan juga perbaikan infrastruktur menjadi prioritas tugas di komisi yang terdiri 11 anggota ini, agar masyarakat merasa nyaman menggunakan sarana-sarana publik yang ada. Kerjasama antara Komisi C dan OPD mitra kerja dari Komisi C sudah berjalan dengan baik, dan pengawasan-pengawasan yang kami lakukan kepada dinas dan hal-hal program-program berkaitan dengan yang dilaksanakan dinas di masyarakat sudah berjalan dengan semestinya. Kami dari Komisi C sangat menitik beratkan kepada infrastruktur pembangunan jalan, baik itu pemerataan jalan di seluruh wilayah Kabupaten Kendal dan infrastruktur pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya untuk mendukung kawasan ekonomi khusus. Tentunya kawasan ekonomi khusus yang didukung dengan kawasan industri Kendal dan pelabuhan Kendal, yang mana di situ nanti banyak sekali membutuhkan karyawan-karyawan pekerja dan juga tenaga-tenaga ahli, baik itu dari dalam Kendal dan luar Kendal, itu akan menciptakan suatu sistem ekonomi di wilayah tersebut. Tidak hanya industri dari kawasan industri Kendal dan industri di pelabuhan itu saja, tapi juga yang berdampak luas terhadap masyarakat sekitar di Kabupaten Kendal, seperti industri kuliner, industri perhotelan dan penginapan, industri pariwisata, kemudian industri-industri kreatif lainnya tentunya akan muncul dengan sendirinya. Dengan pemerataan pembangunan sarana prasarana serta infrastruktur di seluruh wilayah Kabupaten Kendal, masyarakat bisa merasakan dan menggunakan fasilitas publik dengan nyaman, sehingga diharapkan bisa memacu stabilitas roda perekonomian tumbuh pesat. Di bidang sosial, tugas Komisi D yang terdiri 10 anggota ini meliputi kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, kepemudaan, olahraga, sosial, pengendalian penduduk, serta pariwisata. Berbagai strategi kinerja diupayakan komisi ini demi terwujudnya peningkatan di segala sektor bidang yang menjadi tanggung jawab kinerjanya. Beberapa hal, aspek yang kita dorong adalah satu soal pendidikan, dua kesehatan, yang ketiga adalah kesejahteraan sosial, di mana indikator-indikator capaian-capaian pemerintah daerah bisa terwujud dan menjadi nilai yang baik asal pendidikan, kesehatan, dan juga angka kemiskinan itu semuanya sesuai dengan target apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah bahwa pendidikan itu menjadi pendidikan yang lebih baik, masyarakat itu semakin sehat, dan angka kemiskinan juga semakin menurun. Yang kita dorong adalah satu, ada pelayanan yang baik terhadap kesehatan di masyarakat, optimalisasi BLUD agar masyarakat yang ingin berobat di puskesmas itu sudah tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang memang biaya itu bisa ditanggung oleh pemerintah daerah. Komisi D DPR Kabupaten Kendal bermitra kerja dengan Dinas Pendidikan. Selain mendorong Dinas Pendidikan agar menjadi pendidikan berkualitas lebih baik dan murah, juga harus mengedepankan pendidikan yang berbasis IT. Dalam hal ini, Komisi D DPRD Kabupaten Kendal mengharapkan satu adalah pendidikan yang berpihak kepada rakyat kecil, yaitu pendidikan gratis, murah, dan mutunya tinggi. Yang kedua, soal kesehatan. Kesehatan ini juga berpihak kepada rakyat kecil, biaya kesehatan yang gratis, dan juga masyarakat juga sehat. Yang ketiga adalah soal pariwisata dan pemuda olahraga agar daerah lain atau kabupaten lain melirik terhadap Kendal, maka perlu sentuhan terhadap pariwisata yang ada di Kabupaten Kendal. Perubahan positif terus dilakukan pada setiap tahap pembangunan, termasuk perencanaan fisik landscape wilayah kabupaten.
anggota DPRD harus memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakili. Sehingga kami di DPRD Kabupaten Kendal yang berjumlah 45 orang ini akan semaksimal mungkin turun ke masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi-aspirasi, menyerap kebutuhan-kebutuhan yang akan kita perjuangkan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi kami dalam pemerintahan Kabupaten Kendal. DPRD Kabupaten Kendal akan terus berupaya membuat sinergi dengan pemerintah daerah dan mengarahkan kebijakan pembangunan sesuai dengan apa yang direncanakan hingga masa jabatan berakhir. Dengan tekad membuat wajah Kabupaten Kendal tetap bersinar terang bak permata, mari kita tingkatkan kesadaran dan rasa kecintaan karena keberhasilan dalam memajukan Kabupaten Kendal harus tetap dilanjutkan.